Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita kembali untuk bersama-sama duduk di salah satu masjidnya, di Masjid As-Salam yang kita cintai dan kita banggakan ini. Kita duduk bersama untuk mengkaji surat Al-Buruj insyaallah taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita baca ini akan membuahkan ilmu yang bermanfaat, akan membuahkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di penghujung daripada surat Al-Buruj, yaitu ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'alul lima yurid, hal ataka hadithul junud, Fir'auna wa Thamud, balil ladzina kafaru fi takdzib, wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Fa'al, Maha berkehendak. Hal ataka hadithul junud. Sudahkah sampai kepadamu wahai Nabi berita tentang bala tentara, di mana bala tentara ini adalah bala tentara yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Fir'aun dan kaum Thamud. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi, sudahkah sampai kepada engkau wahai Nabi berita tentang Fir'aun dan juga Thamud? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Balil ladzina kafaru fi takdzib, wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengepung dari belakang mereka sehingga mereka pun tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anum majid. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan di dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Bagaimana penafsiran Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah? Kata beliau, fa'alul lima yurid, ay mahma arada syai'an fa'alahu. Apa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan melakukannya. Dan ini, kalimat yang beliau bawakan ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Makanya sering kita sampaikan bahwa sejatinya tafsir As-Sa'di ini
Dia merupakan khulasah, merupakan ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir, meskipun tidak keseluruhannya. Kata beliau, fa'alul lima yurid, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki mahma arada syai'an, apa saja yang Allah inginkan. Apa saja yang Allah inginkan, Allah kehendaki, Allah kerjakan. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun. Apa artinya kun? Jadilah. Kun, jadilah. Fa yakunu. Maka seketika apa yang Allah katakan jadilah itu yakunu, menjadi nyata. Kun fayakun. Allah mengatakan kun, maka apa yang Allah kehendaki dari firman-Nya kun jadi. Dan ini berlaku bagi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terwujud dengan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan manusia. Nabi Isa alaihissalam terwujud hanya dari seorang ibu saja. Allah berfirman, kun, jadilah, maka fayakunu Isa, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, maka pasti terjadi. Dan ini yang disebut dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah yang beberapa waktu lalu kita sampaikan. Iradah kauniyah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala kauni, qadari, yang pasti terjadi. Meskipun mungkin kehendak tersebut tidak Allah sukai. Allah berkehendak adanya manusia yang menentang, bahkan mengaku sebagai seorang Tuhan, yaitu Fir'aun misalnya. Allah kehendaki adanya Fir'aun. Allah mengatakan kun, jadilah, adalah orang yang namanya Fir'aun. Maka Fir'aun pun ada. Jadilah seorang manusia, yaitu Fir'aun, dengan kekufuran yang ada pada dirinya. Ini disebut dengan kehendak kauniyah qadariyah. Sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Namun apakah Allah cintai, Allah sukai? Tidak. Atau belum tentu. Ada yang Allah cintai dan ada yang tidak Allah cintai. Sebaliknya ada iradah yang kedua adalah iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i, yang berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah berkehendak secara kauniyah, Allah berkehendak mewujudkan orang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Secara kauniyah ada. Apakah Allah menyukai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya tentu iya. Karena Abu Bakar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan iradah syar'iyah. Dan dua iradah ini, dua kehendak Allah ini, dengannya kita bisa bedakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, kenapa kok hidup saya ini pas-pasan, susah? Kenapa rezeki seret? Maka kita fahami, oh ini kehendak kauniyah. Allah memang berkehendak seperti ini. Apakah Allah suka dengan apa yang terjadi pada diri saya ini? Boleh jadi suka, boleh jadi tidak. Namun terjadi pada diri kita. Boleh jadi suka tatkala kita diuji dengan kekurangan, pas-pasan, ketidakcukupan, kemudian kita kembali kepada Allah. Maka sejatinya Allah uji kita dan Allah suka kalau kita sedang dalam keadaan diuji. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iradah kauniyah. Kemudian kembalinya kita kepada Allah disebabkan karena ujian tersebut iradah syar'iyah.
sesuatu yang dikehendaki Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu wa laisa ahadun fa'alan lima yuridu illallahu azza wa jal. Dan tidak ada seorang pun yang dia itu fa'al, mampu atau maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu dari apa yang dia inginkan, dari apa yang dia kehendaki, kecuali hanya Allah saja. Selain Allah tidak mampu melakukan apa yang dia kehendaki, kecuali jika Allah menghendakinya. Bahkan pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melakukan apa yang beliau inginkan. Yang maha kuasa, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Nabi saja tidak mampu. Buktinya apa? Banyak sekali. Buktinya sangat banyak sekali. Contohnya di fase Mekah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu, dipojokkan, disudutkan, bahkan para sahabatnya dianiaya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Ngapain ke Taif? Di Taif ada dua kabilah besar yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendakwahi mereka. Barangkali kalau kabilah yang ada di Taif ini mau masuk Islam, nanti akan menjadi penolong Nabi. Kemudian bisa mengalahkan orang-orang Quraisy yang jelas-jelas terang-terangan menolak Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Nabi ke Taif. Ternyata di Taif apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif? Ya, menolak satu persatu, menolak. Bahkan tatkala Nabi hendak keluar dari Taif, dikumpulkan orang-orang yang akalnya kurang, kemudian disuruh untuk membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkehendak, dan kehendak Nabi adalah kehendak yang baik. Dan beliau adalah seorang nabi yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehendak baik beliau pun tidak mampu beliau realisasikan. Bahkan beliau yang dijaga oleh Allah, kakinya pun sampai kena lemparan batu. Sehingga pada akhirnya beliau numpang di salah satu kebun yang sebenarnya kebun itu pemiliknya juga adalah orang Quraisy. Kebunnya di Taif, kebun anggur atau semisalnya. Pemiliknya orang Quraisy, orang Mekah. Dia punya kebun di Taif. Namun budak yang jaga di kebun tersebut, yang kerja di kebun tersebut, dia budak yang datang dari saya lupa kaumnya Nabi siapa gitu. Nabi Idris atau Nabi siapa lupa. Tatkala Nabi singgah di tempat tersebut, orang Quraisy tadi ternyata ada di tempat tersebut. Namun karena dia sudah pernah menolak Nabi dan dia tahu ya Nabi dari kalangan orang Quraisy, dia juga orang Quraisy, maka dia suruh budaknya untuk temui. Dia nggak mau. Tonggoku guys. Inginannya tak tolak ning Mekah. Saya kira ini golek bolo. Kemudian dijumpailah sama budaknya. Dan budaknya di antara adab atau adatnya orang Arab, kalau ada tamu meskipun mungkin musuh tetap saja dijamu. Budaknya memberikan jamuan. Tatkala Nabi mau makan, beliau mengucapkan bismillah. Budak tersebut bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah siapa engkau kok mengucapkan bismillah?" Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh seseorang yang aku kenal. Maka Nabi bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari negeri fulan." Yaitu kemudian Nabi mengatakan itu negerinya Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Kemudian budak ini bertanya, "Engkau siapa?" "Aku adalah
seorang nabi. Aku adalah seorang nabi. Budak tersebut beriman. Nabi menginginkan kabilah besar masuk Islam, ternyata yang masuk Islam seorang budak. Iradah, kehendak yang diinginkan oleh Nabi SAW ternyata tidak mampu beliau realisasikan. Sehingga yang fa'alul lima yurid, yang mampu merealisasikan, yang mampu mewujudkan apa saja yang dikehendaki hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang fa'alun lima yurid. Kalau dulu mungkin kita sering lihat film, dan di film apa saja yang diinginkan oleh seseorang bisa terwujud, maka itu adalah bohong. Ya namanya film mesti fiktif. Ya nggak mungkin realistis, ngapusi. Semuanya adalah settingan dan bohong. Fa'alul lima yurid hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal makhluqati walau aradat syai'an fa innahu la budda li iradatiha min muawinin wa mumani'in. Sesungguhnya seluruh makhluk apapun jenisnya, apapun jenis makhluk tersebut, meskipun dia menghendaki segala sesuatu atau sesuatu yang kecil pun bahkan, maka pasti untuk merealisasikan kehendak tersebut harus ada seorang penolong. Atau sebaliknya, mumani, ada yang menghalangi. Contohnya kita. Apa kira-kira yang mau kita lakukan? Contohnya apa, Pak? Sing gampang mawon. Mau makan. Mau makan. Jenengan masak piyambak? Boten. Ya saya masak piyambak, Masya Allah. Berasnya gawe dhewe? Boten, tumbas. Oh enggak, aku tani kok, berasnya panen dhewe. Benihnya padi dari mana? Semua kehendak yang kita inginkan pasti ada penolongnya. Ada makhluk lain yang yaitu ikut andil dalam perbuatan yang akan kita lakukan tersebut. Semuanya seperti itu. Atau sebaliknya ada penghalang, mumani. Kita mau makan, misalkan ternyata nasinya habis. Siapa yang menjadikan nasi habis? Makhluk yang lain atau bukan? Anaknya jebul pulang sekolah ngajak teman-temannya makan di rumah. Sampai nasinya habis. Giliran bapake badhe dahar segone entek. Ada penghalang, siapa makhluk lain? Apakah bisa bapaknya itu tiba-tiba ya nasinya dikasih beras sama air kemudian jadi nasi? Enggak bisa. Atau apa alatnya magicomnya dikasih beras sama air jadi nasi? Enggak bisa. Ya harus keluar beli nasi. Ada orang lain yang bantu. Ada orang lain yang bantu. Maka fa'alul lima yurid hanya Allah Subhanahu wa taala, wallahu la muawina li iradatihi wala mumani'a lahu mimma arada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang membantunya. Tidak ada seorang pun yang membantu Allah. Lalu itu ada Jibril yang membantu Allah nurunkan wahyu kepada para nabi. Kalau Allah berkehendak Jibril enggak masalah. Dan kenyataannya Jibril tatkala mendengarkan wahyu dari Allah pingsan. Bahkan semua para malaikat pingsan. Ya Jibril saja pingsan apalagi malaikat yang lain. Jibril yang paling kuat. Kemudian Jibril yang pertama bangun, kemudian para malaikat bertanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah Jibril memberitahu mereka. Kalau Allah berkehendak enggak ada Jibril, langsung Allah memberikan wahyunya, menyampaikan wahyunya kepada para nabi, bisa. Namun para nabi nanti tentunya akan pingsan. Kita lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menampakkan diri. Allah belum menampakkan diri. Allah baru kasih ya sinar atau cahaya yang menjadi hijabnya. Maka gunung yang ada di hadapan Nabi Musa meledak. Enggak kuat. Jibril saja tidak kuat apalagi
manusia. Namun kalau Allah berkehendak semuanya tidak ada pun tidak masalah. Karena tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Hujan misalnya. Tidak perlu Allah mendatangkan malaikat sinten? Sinten yang menurunkan hujan? Yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala, yang diberi perintah untuk mengatur hujan. Sinten? Mikail. Mikail. Kalau Allah berkehendak nggak perlu ada Mikail. Langsung Allah turunkan hujan. Namun ini semua untuk hikmah yang kita sendiri pun tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sebaliknya, wala mumani'a lahu mimma arad. Apa saja yang Allah kehendaki tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkehendak mati dalam keadaan di atas agamanya Abdul Muttalib, nggak mau masuk Islam. Kurang apa dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa? Bapaknya Ali dan Ali mantunya Nabi. Dan Abu Talib pamannya, dan lebih dari itu paman yang pernah ngasuh tatkala Nabi masih kecil. Lebih dari itu paman yang membela, mengayomi Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy ketika Nabi berdakwah. Namun akhir hayatnya Allah berkehendak dia tidak mau masuk Islam. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Kata Nabi, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Allah berkehendak, tidak ada yang dapat mencegah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak mampu. Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, tukang buat patung. Namun meninggal dalam keadaan tidak mau menerima dakwah atau ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala bapaknya mati, Nabi Ibrahim menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya engkau ya Allah telah berjanji tidak akan mengecewakan diriku. Maka Nabi Ibrahim disuruh nengok belakang, bapaknya ternyata menjadi hewan yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, selain Allah, seluruh makhluk apapun model dan jenisnya, mereka tidak mampu melakukan sesuatu kecuali jika Allah memberikan pertolongan kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17 dan 18, kata Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi, "Tsumma dzakara min af'alihi dalati ala sidqi ma ja'at bihi rusuluhu." Kemudian Allah menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan, menegaskan benarnya risalah yang dibawa oleh para rasulnya. Setelah Allah menyampaikan bahwa Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, Allah tunjukkan beberapa hal yang menegaskan benarnya dakwah para rasulnya. Apa saja di antaranya? Di antaranya Allah berfirman, "Hal ataka hadithul junud?" Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang bala tentara Fir'auna wa Tsamud, yaitu bala tentaranya Fir'aun dan juga Tsamud. Tsamud niku kaum Nabi sinten? Tsamud Nabi sinten? Nabi Saleh napa senes? Nggih. Nabi Saleh, ya kan? Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Tsamud. Fir'aun dan juga Tsamud. Fir'aun dengan bala tentaranya yang luar biasa. Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan. Kalah. Ya, kalah.
Demikian pula Tsamud, Allah binasakan. Wa kaifa kadzdzabul mursalina faja'alahumullahu minal muhlakin. Dan bagaimana mereka mendustakan para utusan, para rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka minal muhlakin, dari kalangan orang-orang yang binasa. Kalau memang benar Tsamud ini kaumnya Nabi Saleh, ya, di antara ujian yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Saleh adalah unta. Unta, yaitu unta Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudzakum 'adzabun alim. Ini adalah untanya Allah. Jadi unta digembala. Ada unta yang itu merupakan unta yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diganggu. Enggak boleh disentuh, apalagi sampai disembelih. Ternyata seingat saya kisah yang disampaikan kalau tidak salah oleh Syekh Saleh Sindi, kalau tidak salah, unta tersebut, ya Syekh Saleh Sindi, unta tersebut disembelih untuk pesta walimah. Unta tersebut memiliki satu tempat yang khusus untuk minumnya dia. Kemudian unta tersebut disembelih untuk dijadikan walimah. Ya, ada pesta pembesar, anaknya menikah, kemudian dijadikan sebagai salah satu unta yang disembelih. Padahal sudah diperingatkan, ini unta adalah milik Allah. Dan dia memiliki satu tempat minum tersendiri. Setelah itu maka datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kedurhakaan mereka terhadap larangan yang telah disampaikan oleh Nabi Saleh, mereka tentunya juga kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi demikian keadaannya. Ada problem yang berlaku atau berjalan di sekitaran mereka, dan ada problem yang inti, yaitu kekufuran mereka, kekufuran umat yang didakwai oleh nabi-nabi tersebut. Balil ladzina kafaru fi takdzib, ayat yang ke-19, bahkan orang-orang kafir mereka itu senantiasa berada pada pendustaan. Ai la yazaluna mustamirrina ala takdzibi wal anad. La tanfa'u fihimul ayat wa la tujdi ladaihim al-'idhad. Orang-orang kafir mereka senantiasa mustamirin, terus-menerus ala takdzib, berada pada pendustaan wal inad, dan pengingkaran. Ya namanya orang kafir, gak pernah mau beriman. Kondisinya senantiasa terus-menerus kafir, mendustakan. La tanfa'u fihimul ayat, tidak bermanfaat ayat-ayat yang dibawakan untuk mereka. Dibacakan ayat, gak ada manfaatnya. Ditunjukkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya ya tidak dibaca namun bisa dilihat, bisa disaksikan secara langsung, tidak mau beriman. Wala tujdi ladaihim al-idhad, demikian pula mau'idhah atau nasihat pun juga tidak bermanfaat. Ini kita saksikan di kehidupan kita zaman sekarang. Orang-orang kafir, subhanallah, dengan ya wasail tawasul atau media sosial yang luar biasa sekarang, seharusnya mereka itu ya bisa menyerap apa yang disampaikan, misalkan masuk ke internet, masuk ke media-media sosial, mereka bisa melihat langsung. Ya, tidak perlu mungkin datang ke masjid untuk mendengarkan kajian. Mereka bisa melihat di rumah mereka. Namun ternyata nasihat-nasihat yang disampaikan, karena kekufuran mereka, penentangan mereka, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi mereka, meliputi mereka. Qad ahata bihim ilman
wa qudratan. Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan ilmunya dan kudrahnya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun pasti Allah ketahui. Segala sesuatu Allah ketahui. Bukan hanya sesuatu yang sifatnya ya besar, bahkan sesuatu yang sangat lembut pun Allah Maha mengetahui. Sehingga Allah memiliki nama Al-Khabir yang Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kaqaulihi inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengawasi. Fafihil wa'idu syadidu lil kafirin min uqubati man hum fi qabdatihi wa tahta tadbirihi. Ayat ini inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar senantiasa mengawasi. Ayat ini di dalamnya terdapat ancaman yang keras. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Ancaman berupa hukuman. Manhum fi qabdatihi. Bagi orang-orang yang mereka itu berada di genggaman tangannya. Kita ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah berkehendak untuk mewafatkan kita, mematikan kita, tidak sulit. Tidak sulit. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita punya AC, kita punya kipas angin. Kita mematikan tinggal pencet remote. Kita manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu semua. Mudah bagi Allah untuk mewafatkan kita. Demikian pula orang-orang kafir yang senantiasa menentang Allah Subhanahu wa taala, nantang orang yang ngajak kebaikan kepada mereka. Maka sungguh sangat mudah bagi Allah untuk mematikan mereka. Mereka semua, bahkan termasuk kita, berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan hukuman wa tahta tadbirihi, dan kita semua berada di pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat orang yang Masya Allah ya seger waras, sehat, pagi lari-lari, sore lari-lari. Ternyata Allah cabut nyawanya. Masih muda. Beberapa waktu yang lalu ya saya dikagetkan dengan orang yang meninggal di dekat rumah, usianya masih 20 tahun. 20 tahun. Ya usia yang lagi kuat-kuatnya. Ada sebelumnya 19 tahun. Masih kuat-kuatnya, sehat-sehatnya. Allah wafatkan. Ya mudah sekali. Apalagi zaman sekarang orang naik motor, ngebut sedikit, kecelakaan. Sudah alamat. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid, ay wasi'ul ma'ani, azimuha kathirul khairi wal ilmi. Bahkan Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang majid. Majid maknanya adalah wasi'ul ma'ani. Maknanya luas. Al-Qur'an memiliki makna yang sangat luas. Artinya bisa jadi penafsiran yang dibawakan oleh Syekh di sini bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Tinggal kita bagaimana mencocokkannya dengan penafsiran para salaf dahulu. Dan para salaf dahulu pun juga demikian. Dalam menafsirkan satu ayat, dua ayat, mereka memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun masing-masing memiliki rujukan. Dan Al-Quran pun juga demikian. Ayat yang mungkin berlaku pada kisahnya Fir'aun bisa jadi berlaku pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang yang menentang bisa jadi nanti akan diberikan hukuman seperti Fir'aun. Demikian pula hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang mungkin berlaku di zaman dahulu pun juga demikian. Bisa berlaku di zaman kita sekarang. Azimuha kathirul khairi wal ilmi. Banyak ilmu dan kebaikannya. Fi lauhin mahfuz. Al-Quran terletak di lauhul mahfuz.
minat taghyiri wa ziyadati wan naqsi fi lauhin mahfuz. Al-Quran terletak di lauh, satu tempat yang mahfuz, yang terjaga. Terjaga dari perubahan, terjaga dari tambahan, terjaga dari kekurangan. Lauhun mahfuz diriwayatkan dalam beberapa versi itu terbuat dari sesuatu yang mulia, kemudian tersimpan di dalamnya Al-Quran. Terjaga dari tambahan, pengurangan, dan juga perubahan. Wa mahfudun minasyayatin. Dan Al-Quran ini terjaga dari syaitan. Wa huwal lauhul mahfuz, yaitu lauhul mahfuz alladzi qad athbatallahu fihi kulla syai', yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan segala sesuatu di dalamnya, di dalam lauhul mahfuz. Kitab catatan yang Allah Subhanahu wa taala catatkan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat kelak. Wa hadza yadullu ala jalalatil Qur'an wa jazalatihi wa rif'ati qadrihi indallahi ta'ala. Maka ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran senantiasa terjaga. Al-Quran senantiasa terjaga di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan Al-Qalam, awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan al-qalam, pena, maka Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Kemudian pena tersebut bertanya, madza aktub, apa yang harus saya tulis? Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, uktub kulla syai', tulislah segala sesuatu. Takdir, bukan hanya takdir manusia saja, segala sesuatu. Takdir dari awal penciptaan makhluk sampai hari kiamat kelak. Termasuk nasib kita. Ditulislah, kemudian diletakkan di dalam Lauhul Mahfuz. Wallahu taala alam. Dan termasuk yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Al-Qur'an turun 2 kali. Yang pertama ke Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW secara munajjaman, berangsur-angsur. Demikian yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Wallahu taala a'lam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah tafsir daripada surat At-Tariq. Tafsir surat At-Tariq, qala rahimahullah wa hiya makkiyah. Surat At-Tariq adalah surat yang termasuk surat Makkiyah yang Allah turunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh." Allah berfirman, "Was-samaa'i wat-tariq." Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kalian apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus tsaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti ada penjaganya. Surat At-Tariq ayat 1 hingga 4. Kata Al-Imam Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, was-sama'i wat-tariq, yaqulullahu ta'ala was-sama'i wat-tariq. Thumma fassara at-tariq biqaulihi an-najmu ats-tsaqib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi langit dan demi yang datang pada malam hari. At-tariq, yang datang pada malam hari.
Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kalian apa yang datang di malam hari? Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah, kemudian Allah bertanya. Sebagai bentuk penegasan, maka Allah memberikan jawaban yang merupakan penafsiran daripada kalimat at-thariq. Apa maknanya at-thariq? Sesuatu yang datang malam hari. Maknanya adalah an-najmus saqib. Bintang yang bersinar tajam. Bintang yang bersinar cerah. Ini arti daripada at-thariq. Beda antara at-thariq dengan at-thariq. Bedanya apa, Mas Filar? At-thariq dengan at-thariq. Bedanya yang pertama, at-thariq, toknya yang panjang. Jadi jangan sampai salah ketika baca. Ya, baca jadi imam wasama iwat-thariq. Yang benar demikian. Jangan sampai salah wasama iwat-thariq. Salah. Karena thariq artinya adalah jalan. Thariq artinya bintang, adapun thariq artinya jalan. Beda panjang, beda letak panjangnya, beda maknanya. At-thariq berarti dia maknanya adalah bintang yang bersinar dengan terang, dengan tajam. In kullu nafsin 'alaiha hafiz. Kata beliau, ay al-mudhi'ul ladzi yathqubu nuruhu fayakhriqu as-samawati fayanfudhu hatta yura fil ard. Bintang yang bersinar terang, al-mudhi, yadha'ah, bersinar. Yang sinarnya itu bisa menembus, bahasa kita atmosfer, sehingga bisa sampai ke bumi. Kita yang berada di bumi bisa melihatnya. Bintang tersebut memiliki cahaya yang kuat sehingga cahayanya bisa tembus atmosfer dan bisa kita lihat di bumi. Bahkan sebagian bintang cahayanya menyinari bumi, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa matahari adalah salah satu bintang. Kalau matahari memang salah satu bintang, berarti dia bintangnya luar biasa, namun dia tidak muncul di malam hari. Masa bintang di siang hari? Wallahu taala alam. Jadi makna daripada at-thariq adalah bintang yang sinarnya menembus atmosfer sehingga bisa dilihat oleh manusia yang ada di bumi. Was-sahihu annahu ismu jinsin yashmalu sa'iran nujumi ats-tsawaqib.
Dan menurut beliau, menurut Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, At-Tariq ini adalah nama daripada jenis. Sehingga apa? Sehingga mencakup, meliputi seluruh jenis bintang yang sinarnya sampai ke bumi. Artinya setiap bintang yang sinarnya bisa kita lihat di atas muka bumi ini, dia disebut dengan At-Tariq. Jadi bukan nama satu bintang tertentu. Bukan nama satu bintang tertentu. Karena orang Arab menamai, ya, ada beberapa bintang yang mereka kasih nama. Karena mereka dahulu melakukan perjalanan di malam hari dengan bantuan arah mata angin dengan melihat gugusan bintang. Ada di antara bintang yang mereka kasih nama yaitu bintang Ats-Tsuraiyah. Nah, menurut Syekh di sini, At-Tariq ini bukan nama satu bintang, tapi nama untuk setiap bintang yang bisa kita lihat dari bumi. Waqad qila innahu zahlun alladhi yakhriqus samawati sab' wa yanfudhu fayura minha. Ada yang mengatakan itu adalah zahlun, yaitu bintang yang membakar 7 langit atau langit yang jumlahnya 7, kemudian menembus sehingga bisa dilihat darinya. Boleh jadi maknanya adalah meteor yang dia bisa menembus langit kemudian bisa dilihat. Wa summiya tariqan li'annahu yatruku lailan. Dan bintang ini disebut dengan tariq karena dia yatruku lailan. Dia keluarnya di malam hari. Yatruk, mengetuk, atau ya menjadikan malam itu hidup, menjadikan malam itu bangun. Wal muqsam alaihi, objek sumpah yang Allah sebutkan di awal surat ini adalah ayat yang keempat dan juga seterusnya, yaitu in kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang memiliki penjaga. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti memiliki penjaga. Maknanya apa? Yahfadhu 'alaiha a'maluha atau a'malaha as-salihah was-sayyi'ah. Ada yang menjaga, ada yang ditugaskan untuk menjaga setiap orang. Apanya yang dijaga? Amalan-amalannya. Amalan soleh ataupun amalan yang tidak soleh. Amal baik ataupun amal yang tidak baik. Wasatujaza bi'amaliha al-mahfudhi 'alaiha. Dan setiap orang dia nanti akan diberikan balasan atas setiap amalan yang dijaga tersebut. Baik itu amalan soleh ataupun amalan yang tidak soleh. Amalan baik ataupun amalan buruk, semuanya terjaga. Semuanya dijaga. Ada satu makhluk yang ditugaskan untuk menjaga amalan tersebut. Dan nantinya amalan tersebut akan dijadikan bahan untuk membalas manusia yang dijaga amalannya. Fal yang dzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Maka hendaknya manusia, hendaknya seorang insan dia melihat, dia merenungkan dari manakah dia itu diciptakan. Ini yang terakhir insyaallah. Manusia terkadang gumede. Atau apa bahasanya kalau gumede itu? Sok-sokan, kemleletan, sombong. Napa malih? Pokoknya niku. Maka hendaknya setiap orang itu ngecek dari mana dia diciptakan. Asal muasalnya dari apa? Kenapa bisa menyombongkan diri? Apa enggak ingat dulu diciptakan dari apa? Khuliqa mimma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Penafsirannya ada 2. Air yang memancar yaitu mani, maninya laki-laki, dan satunya yaitu adalah ASI.
Dengan bahasa lain, apa ora kelingan biyen pas nyusu simboke, pas nyusu biungane. Ya kan? Dulunya lemah, sekarang gede dikit kemeleletan, sok jagoan dan seterusnya. Apa enggak ingat dulu seperti itu? Dulu kalian lemah, dulu kita ini lemah. Dan kita nanti akan dikembalikan ke dalam keadaan yang lemah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan, maka akan dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan. Orang sak gagah-gagahe wong, kakean ga. Sak gagah-gagahe tiang nek nyawane niku pun dugi kerongkongan, siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin, seyakin-yakinnya itu adalah waktu perpisahan antara dirinya dengan dunia. Dunia yang diusahakan, dunia yang dicintai, istri, anak dan seterusnya, itulah waktu berpisah dengan mereka semuanya. Wal tafatis saqu bisa. Kemudian kaki betisnya ini disatukan. Orang kalau sudah meninggal ada yang digagah nih ngoten. Sukune wonten apa mboten? Enggak ada. Meskipun orang kafir pasti akan disatukan. Dan sudah tidak mampu untuk gagah lagi. Yang gagal sukune lek ngeten to. Buka ngoten. Sudah tidak mampu lagi. Ila rabbika yauma idzinil masak. Dan hari itu dia akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diminta pertanggungjawaban. Maka siapa saja, ya termasuk kita semua, tatkala muncul kesombongan dari diri kita, dari hawa nafsu kita, maka kita cek, kita ini dulunya siapa? Kita ini dulunya siapa? Kita diciptakan dari mani. Keluar dari tempat pembuangan kencing, masuk ke tempat atau ke jalur pembuangan kencing, kemudian keluar lagi dari pembuangan kencing. Ya atau tidak? Lalu apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang bisa kita sombongkan, dan di ujung usia kita akan melemah. Wallahul musta'an. Maka tatkala muncul kesombongan, kita coba ingat diri kita ini siapa. Kalau bukan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.